Polres Wonosobo berhasil mengamankan dua pria yang tertangkap basah sedang bermain judi daring di depan sebuah toko di kawasan Terminal Sawangan, Wonosobo. Polres Purworejo beserta Pemkab, Kodim 0708, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Purworejo menyerahkan bantuan benih padi dan pupuk organik. Polres Majene dan Kodim 1401 Majene melaksanakan kegiatan patroli gabungan menjelang momentum Pilkada 2024. Kabupaten Majene. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda dan di hari Jumat ini selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Dade Salampesi, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Informasi pertama di Jumat pagi ini, pemirsa, Polres Wonosobo berhasil mengamankan dua pria yang tertangkap basah sedang bermain judi daring di depan sebuah toko di kawasan Terminal Sawangan, Kecamatan Leksono, Wonosobo, Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan dalam patroli rutin oleh tim Reskrim Polres Wonosobo bersama unit Resmob. Patroli di Terminal Sawangan malam itu difokuskan untuk mencegah aktivitas mencurigakan di ruang publik. Kasat Reskrim Polres Wonosobo AKP Arif Kristiawan menjelaskan bahwa kedua pria yang ditangkap masing-masing berinisial AS 27 tahun dan RM 36 tahun, warga desa Binangun. Keduanya kedapatan mengakses situs judi daring melalui ponsel mereka. Barang bukti yang disita dalam penangkapan ini ialah ponsel yang digunakan kedua pelaku untuk berjudi. AS diketahui berprofesi sebagai sopir, sementara RM bekerja sebagai wira swasta. Akibat perbuatannya mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tentang perjudian. Polda Jawa Tengah tanggal 16 Oktober. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan memimpin press release terkait pengungkapan kasus tindak pidana korupsi oleh penyidik Polrestabes Makassar yang dilaksanakan di Mako Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam konferensi pers ini, Kapolda Sulsel menyampaikan 3 kasus korupsi besar yang sedang ditangani oleh penyidik Polrestabes Makassar. Kasus pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kredit modal kerja yang diterima oleh PT TKM dari Bank BUMN yaitu Bank BNI selama periode 2016 hingga 2018. Indikasi kerugian negara dari kasus ini mencapai lebih dari 60 miliar rupiah. Beberapa saksi sudah diperiksa termasuk 3 orang dari BNI, 3 orang dari PT ST, dan 4 orang dari PT TKM serta ahli pengelolaan keuangan negara. Ekspos kasus telah dilakukan di BPKRI dan saat ini sedang dalam proses penghitungan kerugian negara. Sementara itu kasus kedua menyangkut penyalahgunaan dana hibah untuk pembangunan dan rehabilitasi Masjid Nurul Zikir yang berasal dari Sekretariat Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Indikasi total kerugian mencapai 2 miliar rupiah yang diduga dilakukan oleh panitia pembangunan masjid. Saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini ialah 10 anggota panitia pembangunan, 6 orang tukang atau pekerja, 17 pemilik toko bangunan, 3 orang dari tim evaluasi dan verifikasi, serta ahli konstruksi. Sementara kasus ketiga adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam jual beli aset negara berupa tanah milik PT Kima yang dijual kepada PT PAJ dengan total kerugian negara mencapai 2 miliar lebih.
Direktur Utama PT Kima tahun 2007 diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan surat pengantar pengurusan sertifikat ke BPN yang tidak sesuai dengan perjanjian penggunaan tanah industri yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan PT Kima. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 19 saksi dan 4 ahli yang meliputi ahli pidana, ahli keuangan negara, ahli pertanahan, tata ruang, serta ahli dari BPK Republik Indonesia. Kita ke Jakarta, pemirsa. Polres Metro Jakarta Barat melalui Satuan Reserse Narkoba kembali mengungkap jaringan narkoba internasional yang mencakup Indonesia, Malaysia, Thailand, dan bahkan Asia. Pengungkapan ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba lintas negara. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Chandra Mata Rohansyah didampingi Wakasat Kompol Jordanus mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan pengungkapan jaringan narkoba internasional Indonesia, Malaysia, Thailand. Pengungkapan peredaran gelap narkoba jaringan internasional ini merupakan komitmen Polri dalam menjalankan program Asta Cita Presiden dan melaksanakan atensi dari Kapolri, Kapolda maupun Kapolres Metro Jakarta Barat. Dari pengungkapan ini kami berhasil mengamankan 1 orang tersangka. Maksud kami Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 1 orang tersangka. Sementara untuk barang bukti jumlahnya mendekati ratusan kilogram. Bahwa kami Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jaringan internasional di Sumatera. Pengungkapan peredaran gelap narkoba jaringan internasional ini merupakan komitmen kami dalam menjalankan Asta Cita Bapak Presiden dan melaksanakan atensi dari Bapak Kapolri maupun dari Bapak Kapolda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polres Banjar menggelar konferensi pers hasil pengungkapan tindak pidana narkotika yang ditangani Satres Narkoba Polres Banjar. Dalam pengungkapan ini petugas berhasil mengamankan 11 tersangka. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polres Banjar dalam menindaklanjuti program Asta Cita Presiden RI selama 100 hari pertama kepemimpinannya. Fokusnya pada pencegahan dan pengurangan penyalahgunaan serta peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Banjar. Wakapolres Banjar Kompol Faisal Amri Nasution menjelaskan bahwa ada 9 laporan polisi yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Banjar bersama jajaran Polsek. Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan 11 tersangka yang terdiri dari 10 pria dan 1 wanita. Barang bukti yang berhasil disita mencapai total berat bersih 77,08 gram narkotika. Berdasarkan asumsi bahwa 1 gram narkotika dapat dikonsumsi oleh 8 orang, pengungkapan ini berpotensi menyelamatkan 617 jiwa dari bahaya narkotika. Polres Banjar terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkotika dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dari penyalahgunaan narkotika. Segini ya? Kesan siapa ini? Penukar? Kapan tersebut kami mengharapkan kepada pemerintah daerah, kemudian juga dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar, mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Banjar ini agar bisa terselamatkan generasi penerus kita yang berkualitas dan nanti akan menjadi generasi penerus yang baik sehingga nanti diharapkan dapat berkompetisi pada saat Indonesia Emas ya. Kemudian juga dalam hal ini sebagai wujud bentuk dukungan kita terhadap program 100 hari Bapak Presiden kita, yaitu salah satunya adalah pemberantasan narkoba. Ini wujud kita, keseriusan kita dalam hal menindaklanjuti segala macam laporan dari masyarakat, baik itu yang ditemukan langsung oleh petugas maupun yang bersumber dari laporan masyarakat. Ini selalu kita tindaklanjuti dengan melakukan proses-proses penyelidikan sehingga dapat kita ungkap beberapa kasus narkoba yang seperti sudah dijelaskan tadi.
Kita ke Indonesia bagian timur, Polres Halmahera Utara melalui Polsek Malifut kembali berhasil menggagalkan peredaran minuman keras jenis cap tikus dengan tujuan daerah lingkar tambang PT IWIB, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 11 karung miras. Berikut laporan anggota Bithumas Polda Maluku Utara, Bribtu Indahsari. Selamat pagi Sobat Polri, Kepolisian Resort Halmahera Utara melalui Polsek Malifut kembali menggagalkan peredaran minuman keras jenis cap tikus. Berikut liputannya. Polres Halmahera Utara melalui Polsek Malifut kembali berhasil menggagalkan peredaran minuman keras jenis cap tikus dengan tujuan daerah lingkar tambang PT IWIB Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Miras jenis cap tikus itu diamankan saat personil memeriksa sebuah mobil truk jenis Dutro yang melintasi depan pos polisi Desa Tanahe, Kecamatan Malifut. Sementara pemilik miras berinisial A, 45 tahun, warga Kota Ternate, bersama barang bukti langsung diamankan di Polsek Malifut. Kapolres Halmahera Utara AKBP Faidel Sikra menyampaikan, aksi penggagalan peredaran miras oleh personel Polsek Malifut ini berawal dari laporan masyarakat melalui program Lapor Dan. Kapolres menyebutkan jumlah miras yang diamankan sebanyak 11 karung atau 885 kantong yang rencananya akan dijual di luar Tobelo, yakni di daerah lingkar tambang PT IWIB dan Kota Ternate. Kapolres mengimbau kepada masyarakat apabila mengetahui terkait jual beli miras agar segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian supaya dapat segera ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional. Demikian liputan hari ini, saya Bribtu Indahsari bersama rekan yang bertugas pamit undur diri. Salam Presisi. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena usai jeda Presisi Pagi akan kembali dengan informasi Polres Purworejo beserta Pemkab, Kodim 0708, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Purworejo menyerahkan bantuan benih padi dan pupuk organik.